tarik tali ke arah belakang, dia duduk, dapat makan. Halo, Protren gengs. Ya sore-sore gini emang paling enak kalau di Protren duduk, kita lihat anjing-anjing yang selesai latihan, lagi pada toilet train. Jadi kalau di Protren nih yang di boarding setiap sehari 3 kali pagi, siang dan sore, selesai mereka makan mereka keluar untuk jalan-jalan, pipis pup di luar. Jadi mereka selama di boarding sambil kita latih toilet trainnya supaya nggak pipis pup di kandang gitu teman-teman. Dari video yang kemarin ternyata banyak yang ketagihan nih, minta lagi, Mas Asbi ya minta ngajarin sit dong, ngajarin down dong, dan segala macam. Oke, saya akan bagikan nanti cara-cara latihan. Untuk yang video kali ini kita akan bahas dulu mengenai shaping. Shaping itu kalau mungkin teman-teman sering lihat Instagramnya Protren, di awal latihan setelah anjing belajar panggilan, mereka belajar shaping. Shaping itu mereka tahu dulu posisi duduk, tiarap, dan berdiri. Kenapa? Karena sebelum anjing tahu perintah sit dia duduk, tahu verbal, anjing harus melewati setidaknya 5 fase. Nah, nanti yang akan saya share di video ini, saya akan share 3 fase. Kenapa? Supaya teman-teman di rumah lebih mudah aja ngelatihnya. Jadi saya akan saya akan bagikan cara yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Sangat gampang sekali sebetulnya. 3 fase ini apa? Yang pertama ada muscle memory, yang kedua list communication, baru verbal. Gitu. Jadi sebelum anjing paham perintah verbal, anjing belajar lewat visual dulu gitu. Dia lihat yang pertama, dia melewati fase si muscle memory dulu gitu. Nah, si muscle memory ini apa nih? Jadi anjing tahu bahwa posisi itu adalah posisi yang benar. Contohnya yang hari ini akan kita pelajarin, sit. Kita arahkan dia ke posisi duduk, dapat makanan. Yang ada di kepala dia adalah, oh kalau gue ada di posisi ini dapat makanan. Nah itulah yang namanya muscle memory, yang saya yakin teman-teman juga di rumah sudah coba lakukan. Anjing saya bisa sit nih kalau ada makanan, ya, tapi nggak ada makanan, nggak mau. Nah gimana cara ngilanginnya? Nanti akan saya jelaskan setahap demi setahap gitu. Yang hari ini akan kita pelajari, kita ajarkan sit lewat muscle memory, list communication, dan verbal gitu. Alat-alat yang akan kita pakai hari ini, oke, yang pertama ini ada namanya slip lead leash. Nah, setelah kemarin di video sebelumnya saya sharekan penggunaan flat collar. Kenapa? Karena kita pengen di awal anjing nggak ada konflik dulu nih sama kita. Nah, tahap berikutnya kita gunakan yang namanya slip lead leash. Gitu. Ini slip lead leash panjangnya sama 80 cm, 75 sampai 80 cm. Bedanya dengan flat collar, si leash ini akan ada koreksi ke anjingnya gitu. Jadi, takut kecekek? Enggak. Kenapa? Karena si leashnya ini hidup gitu, katakanlah hidup. Jadi begitu anjing jauh dari kita, si leashnya akan ngencengin. Anjing yang ada di sebelah kita, leashnya melonggarin. Untuk hari ini yang akan kita pakai si slip lead ini dalam latihan sit ini adalah di fase kedua, list communication. Jadi begitu kita arahin si anjing ke posisi duduk, tahap selanjutnya adalah kita arahkan anjing ke posisi duduk sambil kita tarik talinya ke belakang. Dia dapat makanan. Di kepala si anjing yang terjadi adalah, oh kalau tali ditarik ke arah ini, gue ke posisi yang tadi diajarin. Nah, anjing udah tahu list communication. Selanjutnya barulah masuk si verbal. Jadi kalau tadi saya ulang lagi ya, muscle memory, kita arahkan anjing ke posisi duduk, dapat makan. Di kepala anjing yang ada adalah, oh kalau di posisi ini gue dapat makan. Fase kedua, list communication, kita arahkan anjing ke posisi duduk sambil talinya tarik ke belakang pelan-pelan aja, nggak usah kayak narik bulldozer. Kita arahin di posisi duduk pelan-pelan, dia duduk dapat makan. Di kepala si anjing pengertian berikutnya adalah, oh kalau gue ditarik ke arah ini, ke posisi yang tadi dapat makan. Barulah verbal masuk. Jadi pas kita bilang sit, anjing kan nggak ngerti bahasa manusia.
Tapi kalau kita bilang sit, kita tarik talinya ke belakang, oh sit itu yang ini, oh down itu yang ini, oh dan segala macamnya gitu. Nah hari ini kita akan belajar perintah sit atau mengajarkan anjing sit gitu. Kurang lebih secara keseluruhan latihan ini namanya shaping. Jadi dalam shaping ini adalah ada sit, ada down, ada step. Nanti seperti apa shaping itu akan saya bagikan di video-video selanjutnya. Teman-teman, alat yang hari ini akan kita pakai adalah yang pertama tadi slip lead leash, saya sudah jelaskan. Ada clicker yang akan selalu saya pakai di setiap latihan. Kenapa? Karena sangat memudahkan untuk menunjukkan ke anjing bahwa yang dia lakukan itu benar gitu. Terus seperti biasa saya gunakan si treat pocket atau pocket training untuk menaruh si reward. Hari ini reward yang saya gunakan lagi-lagi kibbles gitu. Teman-teman tidak usah terpatok sama kibbles ini, teman-teman bisa pakai cemilan anjing lainnya atau apapun yang anjing teman-teman senang selama itu aman untuk dikonsumsi anjingnya. Oke, kita langsung aja praktek gimana caranya ngajarin sit. Teman-teman, sekarang tidak ada wifi akan membantu menunjukkan gimana caranya latihan sit. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan alat dan rewardnya. Yang fase pertama namanya muscle memory. Jadi dari posisi anjing berdiri, arahkan dia ke posisi duduk, tekan makanannya ke arah belakang. Begitu dia duduk, klik, dapat makan. Klik, dapat makan. Good. Oke. Sekali lagi saya ulang, arahkan anjing ke posisi duduk, dia duduk, dapat makan. Itu fase pertama, namanya muscle memory. Fase berikutnya, kita gunakan leash communication. Oke. Tarik tali ke arah belakang, dia duduk, dapat makan. Tarik tali ke arah belakang, dia duduk, dapat makan. Anjing ini sudah mengerti ya, namanya leash communication. Sekali lagi ya. Tuh, tarik tali ke arah belakang, duduk, dapat makan. Nah, barulah nanti masuk verbal sit. Dia kan nggak ngerti. Tapi kalau kita bilang sit, klik, dapat makan. Oke. Sit. Good job. Sit. Ya. Good. Jadi kalau muscle memory seperti ini, arahkan ke posisi duduk tanpa pegang tali. Makan. Gitu. Berikutnya, tarik tali ke arah belakang, dia duduk, klik, dapat makan. Klik. Berikutnya verbal communication, sit, sit, yes, good, oke, good. Ya teman-teman, itu tadi caranya mengajarkan sit dengan 3 fase training. Ingat, muscle memory, leash communication, dan verbal. Sit, sit. Teman-teman, selamat mencoba. Jika ada kebingungan atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen atau DM ke Instagram kita. Setelah tadi atau di video selanjutnya anjing teman-teman belajar sit, sebetulnya sambil belajar sit teman-teman bisa sambil ajarin stay, karena sit di dalamnya sudah termasuk stay. Sit duduk adalah duduk diam, jadi sit bukan hanya duduk terus berdiri lagi. Nah, sit itu duduk, duduk ya duduk. Caranya seperti apa? Kita akan praktekkan.